ideologi berasal dari gabungan kata idea dan logos. Idea merujuk pada gagasan, konsep, pengertian dasar atau cita-cita. Sedangkan logos mengacu pada ilmu, ajaran atau paham. Dalam pengertian ini, ideologi didefinisikan sebagai ilmu pengetahuan dasar atau ajaran tentang gagasan dan pemikiran. Secara luas, ideologi berkembang menjadi suatu paham yang menggambarkan seperangkat nilai atau pemikiran yang dipegang oleh individu atau kelompok. Ideologi terbuka. Ideologi terbuka di sisi lain adalah bentuk ideologi yang dijadikan pandangan hidup bangsa. Ideologi ini mencakup nilai dasar serta nilai instrumental yang dapat berinteraksi dengan perkembangan zaman dan dinamika sejarah internal. Oleh karena itu, ideologi terbuka memungkinkan kita nilai dasarnya untuk diterapkan secara fleksibel dalam menjawab tantangan dan perubahan zaman, sambil tetap mempertahankan prinsip-prinsip yang menjadi dasar dari pandangan hidup bangsa. Pancasila sebagai ideologi terbuka. Pancasila hadir sebagai ideologi negara Indonesia melalui proses musyawarah dari berbagai golongan masyarakat. Disebut sebagai ideologi terbuka karena Pancasila bisa menyelesaikan diri dalam menghadapi berbagai zaman tanpa harus mengubah nilai fundamentalnya. A. Ko Agus mengungkapkan, ideologi Pancasila tidak kaku dan tidak tertutup, akan tetapi reformatif, dinamis, dan terbuka. Dengan kata lain, Pancasila biasa hidup di berbagai zaman dan mampu mengatur kondisi dinamika masyarakat yang sering mengalami perubahan. Akan tetapi, keterbukaan ideologi Pancasila bukan berarti mengubah nilai yang ada di dalamnya. Nilai Pancasila sebagai ideologi terbuka. Sebagai ideologi terbuka, Pancasila mengandung 3 jenis nilai. Yang pertama, nilai dasar. Nilai dasar Pancasila adalah prinsip-prinsip yang diterima sebagai landasan yang mutlak. Nilai dasar dianggap benar dan tidak perlu dipertanyakan lagi. Nilai-nilai dasar dari Pancasila adalah nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Yang kedua, nilai instrumental. Nilai instrumental merujuk pada nilai-nilai yang berhubungan dengan pelaksanaan nilai dasar. Biasanya, nilai-nilai instrumental ini berbentuk norma sosial dan hukum yang diwujudkan dalam bentuk peraturan dan mekanisme lembaga negara. Yang ketiga, nilai praktis. Nilai praktis Pancasila merujuk pada nilai-nilai yang benar-benar dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai ini terkait dengan etika atau moralitas. Dimensi Pancasila sebagai ideologi terbuka ada 3, yaitu dimensi idealistik. Dimensi ini menyangkut nilai dasar Pancasila seperti ketahanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Dimensi normatif. Nilai dasar Pancasila harus diperjelas dengan aturan atau sistem nilai norma negara. Dimensi realistik. Pancasila mampu hidup dalam segala keadaan yang terjadi di Indonesia. Ideologi tertutup. Ideologi tertutup digunakan oleh sejumlah negara di dunia. Ideologi ini bersifat mutlak, dogmatis, dan a priori. Dogmatis berarti akan suatu keadaan tanpa data yang valid. Sementara a priori artinya berprasangka terlebih dahulu mengenai suatu keadaan. Dikutip dari buku Paradigma Baru Pendidikan Pancasila 2016 oleh Winarmo, ideologi tertutup adalah ajaran, pandangan dunia atau filsafat yang menentukan tujuan dan norma politik serta sosial sebagai kebenaran. Ideologi tertutup berwujud pada pandangan dunia atau sistem kepercayaan yang cenderung menolak ide-ide, pemikiran atau pandangan yang tantangan dengan keyakinan dan nilai-nilai inti ideologi tersebut. Contoh ideologi tertutup. Fasisme. Fasisme adalah ideologi tertutup dalam politik otoriter yang menekankan kekuatan negara, supremasi ras, dan penindasan terhadap perbedaan pendapat atau kelompok yang dianggap mengancam ideologi tersebut.
Contoh sejarahnya termasuk rezim Mussolini di Italia dan rezim Nazi di Jerman. Komunisme Stalinis. Ideologi tertutup yang kedua adalah komunisme Stalinis, merujuk pada implementasi rezim komunis di Uni Soviet di bawah kepemimpinan Joseph Stalin. Ideologi ini ditandai oleh kontrol negara yang kuat, represi terhadap perbedaan pendapat, pembatasan kebebasan berbicara, dan penganiayaan terhadap mereka yang dianggap sebagai musuh ideologi. Ideologi tertutup. 2. Teokrasi. Teokrasi adalah ideologi tertutup yang memadukan kekuasaan politik dengan otoritas agama dalam sistem teokritis. Aturan agama keagungan mendominasi kehidupan masyarakat dengan agama tersebut dapat ditolak atau ditekan. Ekstremisme agama beberapa bentuk contoh ini dapat digolongkan sebagai ideologi tertutup. Kelompok ini cenderung menganggap pandangan agama mereka sebagai satu-satunya kebenaran mutlak dan menolak pemikiran atau pandangan yang bertentangan. Mereka sering menggunakan kekerasan atau tekanan sosial untuk menekan atau mengeliminasi perbedaan pendapat. Ciri-ciri ideologi tertutup merupakan cita-cita sebuah kelompok orang untuk mengubah atau memperbarui masyarakat rakyat, dituntut untuk memiliki kesetiaan total pada ideologi, bersifat tertutup terhadap perkembangan atau pemikiran baru yang berkembang dalamnya masyarakatnya, dipaksakan untuk berlaku untuk dipatuhi masyarakat sehingga bersikap otoriter dan totaliter. Ideologinya menguasai seluruh di bidang kehidupan masyarakat. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa ideologi terbuka, nilai dan cita-citanya digali dari kekayaan rohani, moral, dan budaya masyarakat. Ideologi terbuka tidak diciptakan negara, sistem pada negara demokratis dan terbuka, serta bersifat inklusif dan memotivasi masyarakat untuk bertanggung jawab. Sedangkan ideologi tertutup diberikan oleh negara dengan asal dari cita-cita sebuah kelompok, sehingga tidak kaya dan tidak menganut unsur keberagaman. Ideologi tertutup juga memiliki sistem pada negara yang bersifat otoriter, serta rakyat dituntut memiliki kesetiaan total pada ideologi. Baiklah, itulah pembahasan dari kelompok kami.